Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita kembali boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita sama-sama melihat di dalam Alkitab kita yang saya ambil Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Kalau sudah ditemukan nanti saya akan membacakan untuk kita bersama-sama. Matius 11 ayat 28 sampai 30, demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sore hari ini kami sudah membaca firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menjadi berkat bagi setiap kami. Kami juga mau serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat bagi kami semua. Dan juga bagi dia sendiri yang menyampaikannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Surah tema pada sore hari ini yaitu singkirkan beban kehidupanmu. Singkirkan beban kehidupanmu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah teka-teki. Bagi saudara yang bisa menjawab, nanti bendahara akan kasih hadiah. Gajan. Soal misalnya sebentar saya pulang, saya mau pergi ke San Francisco. Dari Sacramento menuju ke San Francisco. Lalu kita akan melewati jembatan, ya, Bay Bridge. Ya. Tapi hari ini saudara, kalau kita mau lewati itu ada peraturannya. Melewati jembatan tersebut ada peraturannya. Sebab jembatan itu hanya bisa dilewati oleh mobil yang beratnya 1,5 ton saja. Dan sebelum berangkat, saya sudah timbang-timbang berikut dengan berat badan saya yang beginian, jumlahnya 1,5 ton. Saudara yang saya kasih Tuhan, lalu berangkatlah mobil saya menuju ke San Francisco. Tapi tepat pada jembatan itu, saya jalan agak pelan. Tiba-tiba ada seekor bebek. Biasanya kan di Amerika bebek masih berterbangan gitu ya. Kalau di Indonesia bebek sembarang terbang, bisa jadi bebek goreng, bebek panggang dan sebagainya. Tapi ini bebek berterbangan tiba-tiba jatuh tepat di mobil saya. Itu berarti kan akan melebihi berat mobil tersebut. Tapi saudara yang saya kasih Tuhan, jembatan itu tidak roboh. Permisi, tanya kepada kita, ya, kenapa jembatan itu tidak roboh? Saudara, ada yang mau kasih jawaban? Apa? Mobilnya lebih panjang daripada jembatan. Ini di tengah-tengah jembatan. Apanya? Enggak, tadi udah 1,5. Pas. Tambah seekor bebek sekarang. Ada yang tahu saudara? Bebek. Enggak, bebeknya tetap di sana. Udah mati dia. Saudara, supaya kita enggak pikir panjang-panjang, karena harga bensin sekarang kan naik saudara ya. Jadi berangkat dari Sacramento menuju ke San Francisco, bensinnya kan sudah berkurang. Ya. Saya nggak tahu kurang seberapa, tapi cukuplah melebihi berat bebek tersebut. Jadi dengan kata lain, walaupun ditimpa oleh bebek 1 ekor, tetap karena bensinnya sudah berkurang, saudara. Ya.
Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita perlu mengurangi beban. Karena setiap manusia itu memiliki beban tersendiri yang masih hidup di dunia ini. Ada yang mengalami beban yang ringan sekali. Ada orang yang mengalami beban yang berat sekali. Bagi mereka yang mengalami beban yang berat, dia ibarat sebuah truk yang berjalannya sudah sangat seret pelan. Yang jalannya itu mungkin gasnya sudah mulai dimain-mainkan, sudah kacau gasnya. Kemudian jalannya sudah mulai tertati-tati dan hampir anjlok. Bahkan mungkin juga hampir mogok. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, saya tidak tahu secara persis Bapak Ibu datang sore hari ini membawa beban apa saja. Ada orang mungkin katakan, saya membawa beban pekerjaan. Di kantor saya mengalami rekan-rekan kerja yang tidak bisa cocok dengan saya. Saya mengalami pergumulan dengan mereka. Belum lagi tekanan-tekanan dari pimpinan yang selalu merugikan saya. Belum lagi menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang tidak kunjung selesai. Deadline-nya sudah di depan pintu, namun masih belum dikerjakan. Yang masih studi, dia mungkin bergumul dengan studinya. Mungkin dia menghadapi dosen, mungkin dia menghadapi kesulitan dalam berbahasa dan sebagainya. Ini pergumulan, beban bagi dia. Bagi yang sudah berkeluarga, mungkin juga memiliki beban tersendiri. Yang suami mungkin merasa anak-anak adalah beban dia. Karena dia harus menanggung kehidupan anak-anak yang masih kecil, biaya cukup besar, dan sebagainya. Ada yang di sini mungkin juga suaminya yang sebagai beban. Ada yang mungkin istrinya. Ada yang bapak-bapak di sini, siapa yang istrinya jadi beban Anda? Tidak ada mengaku, sebab nanti pulang dijewer, saudara. Mungkin juga pelayanan, saudara, menjadi beban bagi Anda. Kenapa? Karena kalau itu tidak disukai, itu bisa jadi beban. Kalau pelayanan itu disukai, dia tidak akan jadi beban. Sama dengan pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita sudah jadi beban, maka kerjanya pun bersungut-sungut. Saudara pernah menemukan, kalau di Indonesia sering, pembantu itu cuci piring sambil bersiul. Ya, mungkin dia menyiul lagu Walang Keke gitu ya. Mungkin dia menyanyikan lagu-lagu keroncong gitu. Sambil nyanyi-nyanyi, dia cuci piring, dia ngepel dan sebagainya. Tapi saudara juga pernah menemukan pembantu itu sambil cuci piring, banting-banting. Banting pintu, banting piring dan sebagainya. Yang artinya akhir bulan dia mungkin akan sayonara dengan kita. Ya, atau dia mungkin akan dipecat dan sebagainya. Nah, kepada orang-orang yang mengalami pergumulan-pergumulan seperti itu, Yesus ulurkan tangannya pada sore hari ini. Dia katakan, marilah kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara perhatikan di sini Yesus tidak berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan mengangkat semua beban itu diberikan kepada orang lain. Enggak demikian, saudara. Atau aku akan mengangkat bebanmu itu dibuang jauh-jauh. Tidak demikian, saudara. Tapi dia katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Letih lesu ini bisa berarti kalau pada zaman orang Palestina, saudara, mereka itu mengalami tekanan, beban yang sangat berat atas hukum Taurat. Ada 613 peraturan yang harus mereka jalani. Waktu saya kuliah di seminari,
kami di seminari juga punya peraturan, tapi tidak sampai 613 saya pikir. Cuma itu sudah cukup dirasakan banyak beban bagi teman-teman yang tidak biasa. Bayangkan, bangun jam 5.30. Lonceng berbunyi, teng, 5.30, semua harus bangun. Sudah semua bangun, siap-siap cepat-cepat pergi mandi, itu semua. Jam 6, bunyi lagi lonceng, teng, gitu, semua sudah harus tenang, karena itu jam saat teduh, membaca firman Tuhan. Sampai jam 6.45, ada suara lonceng berbunyi, teman-teman yang tugas untuk mempersiapkan sarapan pagi, mereka pergi ke ruang makan, menyiapkan sarapan pagi, sementara teng bunyi jam 7, kita semua turun, makan bersama di sana. Makanya juga tidak lama-lama saudara, hanya 10 menit harus selesai. Itu sebabnya saya sangat bergumul saudara, kalau makan satu meja dengan teman-teman, baik jemaat ataupun teman-teman tamu-tamu gitu, sudah kebiasaan 4-5 tahun dilatih makan 10 menit saudara. Jadi kalau disuruh makan, ngobrol-ngobrol gitu, gak akan terjadi. Kenapa? Karena gak ada waktu untuk ngobrol. 10 menit harus selesaikan makanan itu. Jadi di kampus 10 menit selesai makanan, udah itu semua piring, semua meja harus dibersihkan dalam jangka waktu 10 menit sampai 15 menit. Jadi lebih kurang 4 tahun juga saya terlatih cuci piring, saudara. Bukan pakai mesin ya, pakai tangan. Mulai dari kita ada 10 orang satu tim misalnya, satu bagian sabun saja gitu. Oper ke temannya bagian bilas, oper ke temannya bagian air panas, oper ke temannya bagian lap, oper ke teman lain bagian nyusun, oper ke teman lain bagian nyusun di rak piring kembali. Dan itu akan diselesaikan dalam 10 menit sampai 15 untuk lebih kurang 100 sampai 150 orang punya makan, yang makan itu. Nah, saudara yang saya kasih sama Tuhan, belum lagi ada tugas-tugas lain, ada peraturan-peraturan lain. Nah, orang-orang di Palestina itu ada 613 peraturan yang sangat menekan mereka. Nah, kepada orang inilah Tuhan Yesus katakan, marilah, datanglah, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu itu. Letih lesu juga berarti orang yang sudah capek, sudah bergumul, berjuang mati-matian untuk mencari keselamatan itu. Tetapi dia selalu gagal. Dia sudah mati-matian berjuang, dia mau berbuat baik, mau lakukan ini, lakukan itu, tapi belum mendapatkan keselamatan itu. Kepada orang-orang seperti ini, maka Yesus katakan, marilah kepadaku. Tadi saya sudah katakan bahwa kehidupan kita itu penuh dengan beban. Begitu kita buka mata bangun pagi-pagi, kita sudah dipenuhi dengan beban yang bertubi-tubi. Sebagai ibu rumah tangga, mungkin dia pagi-pagi harus bangun, padahal tidurnya juga larut malam. Ya buru-buru harus mempersiapkan makanan untuk anak-anaknya berangkat ke sekolah. Belum lagi mungkin dia harus mengantar ke sekolah. Belum lagi memikirkan menu makanan hari ini yang harus dimasak. Kenapa? Karena untuk menyesuaikan selera anak-anak. Belum lagi nanti anak-anaknya pulang membawa PR, tugas-tugas di rumah dan sebagainya. Itu bagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja di kantor. Tapi bagi yang sudah bekerja lagi, belum lagi dia juga menghadapi rekan kerja di kantor, dia menghadapi tugas di kantor, dia menghadapi masalah di kantor. Berbagai persoalan inilah beban dalam kehidupan seseorang, bukan? Bagi seorang ibu rumah tangga itu. Kepada ibu rumah tangga yang demikian, Yesus katakan, marilah kepadaku. Demikian juga sang ayah, pagi-pagi juga dia harus berangkat ke kantor menghadapi tugas yang menumpuk, menghadapi meeting yang berkali-kali, menghadapi rekan kerja, menghadapi berbagai masalah, menghadapi berbagai proyek, menghadapi berbagai pertemuan, menghadapi berbagai macam sifat orang, menghadapi berbagai tingkah laku orang-orang baik bawahan maupun atasan. Oh, ini semuanya adalah beban, saudara. Kepada saudara yang demikian, Yesus juga katakan, marilah, datanglah
kepadaku. Lalu bagaimana dengan anak-anak saudara? Mereka yang kuliah, yang tugasnya menumpuk, belum lagi ada yang salah pilih jurusan. Teman-teman sudah tamat, sudah bekerja, bahkan sudah menikah. Dia belum tamat-tamat saudara. Pernah terjadi demikian juga. Kadang-kadang orang tua yang tidak mengerti, orang tua yang gagal mencapai satu jurusan tertentu. Misalnya orang tua senang dengan sarjana hukum, dia mau anaknya juga kuliah di fakultas hukum, anaknya tidak senang dengan fakultas hukum, dia paksakan anaknya kuliah di bidang itu, anaknya dengan beban, dia kuliah. Saya pernah diceritakan oleh seorang pemudi, dia katakan, Pak Saud, saya sudah tamat jurusan hukum, itu keinginan Papa. Tapi mulai semester depan saya akan masuk jurusan komputer, itu keinginan saya. Untuk menyenangkan hati Papa, saya rela kuliah 3-4 tahun jurusan hukum. Saya rela korban untuk dia. Saya mengasihi dia. Saya tahu dia sayang pada saya. Tapi untuk kepentingan saya akan kuliah jurusan yang lain. Itu beban saudara. Kepada saudara yang demikian, Yesus katakan, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu kepada kita sekalian juga yang bergumul dalam kehidupan ini. Mungkin itu sakit penyakit. Mungkin itu perjuangan hidup kita. Mungkin itu pekerjaan kita. Mungkin itu masa depan kita. Memikirkan masa depan anak-anak dan sebagainya. Kepada kita sekalian. Yesus katakan, marilah kepadaku. Engkau semua yang letih lesu. Kenapa? Karena pada saat kita letih lesu, berbeban berat seperti ini, kadang-kadang kita bisa mencari bukan kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus katakan, marilah kepadaku. Jelas hari ini kita tahu kemana kita harus pergi, bukan? Di dalam bahasa asli kalimat ini ditekankan kata Yesus yang mengatakan. Jadi dengan kata lain, Yesus yang mengatakan, marilah kepadaku engkau yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua saudara, kalau tadi yang pertama Yesus mengundang dengan marilah kepadaku. Yang kedua, sesudah kita datang kepada Tuhan, dia malah kasihkan kepada kita sesuatu. Dia katakan, pikulanku yang kupasang. Saudara, apa yang dimaksud dengan kuk, saudara? Kuk itu semacam alat yang dipakai, yang terbentuk dari kayu, yang dipakai untuk binatang. Contohnya lembu, supaya tatkala dipasang di pundaknya itu, supaya kalau dia bajak tidak lari kemana-mana. Ada directionnya, ada peraturannya. Jadi dipasang sekali 2 ekor, itu juga menseringkan beban. Supaya dia tidak terlalu berat. Kuk itu juga tidak sampai melukai binatang tersebut. Bayangkan kalau seorang petani yang memiliki binatang, sampai gara-gara pasang kuk, binatangnya itu luka. Maka binatang itu mungkin akan protes, tidak mau membajak tanah. Maka dia akan rugi, bukan? Itu sebabnya dia akan pasang kuk yang enak untuk binatang tersebut. Saudara, bukan berarti kita sebagai orang percaya, orang Kristen selalu hidup enak, tidak. Tetapi orang percaya, orang Kristen itu juga mengalami pergumulan dan kesulitan. Dalam hidup kita yang lama, saudara, kalau kita taat kepada Tuhan, itu supaya kita mendapatkan keselamatan. Tapi kalau kita orang yang sudah hidup dalam Tuhan, kita taat kepada Tuhan, bukan supaya dapat selamat lagi, tapi karena kita sudah selamat. Di dalam melayani juga demikian.
Kita melayani Tuhan bukan karena supaya Tuhan memberkati kita. Kita memberikan persembahan bukan supaya Tuhan memberkati kita. Kita lakukan yang terbaik buat Tuhan bukan supaya Tuhan itu senang pada kita. Bukan demikian. Tetapi konsep orang Kristen yang benar adalah kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu berikan pada kita. Kita kalaupun berkorban untuk Tuhan, karena Tuhan sudah berkorban untuk kita. Jadi jangan kita salah konsep. Saya asalnya kan dari Medan. Di situ banyak orang yang tidak percaya. Jadi kalau setiap tahun baru Imlek, mereka itu memberikan terbaik buat dewa-dewa mereka. Ada babi yang besar. Tapi tujuannya adalah, tatkala saya berikan babi awal tahun ini, saya akan dapat berkat yang besar juga pada akhir tahun. Itu konsep mereka yang belum percaya. Tapi kalau konsep orang yang sudah percaya tidak demikian. Saya memberikan karena saya sudah mendapatkan anugerah tersebut. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu merasa, saya garis bawahi, merasa tidak ada berkat apapun, tidak ada anugerah apapun yang pernah saudara alami dari Tuhan. Tidak salah kalau saudara tidak memberikan kepada Tuhan. Tetapi saudara, apakah itu terjadi dalam hidup Anda? Saya yakin tidak demikian. Kita sudah mengalami berkat-berkat yang begitu besar, yang luar biasa bukan dalam kehidupan kita. Saudara, mic ini cukup ringan. Kalau suruh saya pegang, saya bisa pegang sambil khotbah bisa. Ya. Tapi saudara yang saya kasih Tuhan, mic ini kalau saya pegang dalam 1 jam tanpa saya turunkan begitu, tentunya walaupun ringan, saya akan mengalami beban. Kalau saudara lebih kuat lagi disuruh pegang 1 hari begini, terus di sini, saudara mungkin besok akan masuk rumah sakit gara-gara pegang mic ini, saudara. Bukan karena kesetrum, tapi karena yang ada menghadapi beban, walaupun ringan, tetapi terus menerus. Itu akan menjadi sangat berat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara yang saya kasih Tuhan, kita harus hilangkan beban tersebut. Di dalam Yeremia 29, di situ ada mencatat tentang kuk, saudara. Kuk itu juga berarti kita takluk kepada Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, maka ya udah serahkan. Sebelum kita serahkan, kalau kita serahkan itu berarti kita harus lepaskan. Terlalu sering, saudara, tatkala kita katakan, aku sudah serahkan kepada Tuhan, tapi kita tidak lepaskan sepenuhnya. Dalam hal memilih pekerjaan juga bisa terjadi demikian. Kita doa, Tuhan, saya mau pekerjaan. Kita maunya kerja, tentunya normalnya apalagi tamatan di Amerika, dapat master lagi atau doktor. Maunya kerja di perusahaan yang terkenal, yang hebat. Kita sudah doa mungkin sampai berlutut. Lalu tiba-tiba dalam 1-2 bulan ada tawaran pekerjaan. Tetapi menurut ukuran kita gak cocok. Kita akan mendapatkan posisi gelar yang demikian. Tapi ini pekerjaan gak cocok dengan saya. Kita sudah serahkan pada Tuhan. Tetap kita mau memilihnya. Bagi teman-teman yang doa, ingin punya pacar dan sebagainya, mungkin doanya juga mendetail. Takut Tuhan salah kasih. Rambutnya panjang. Ada tai lalat kecil di bawah dagu, saudara. Giginya putih bersih.
Matanya juga tajam kalau melihat orang. Jangan yang pakai kacamata. Saudara, supaya tampak, sekarang zaman modern supaya tampak lebih cantik, dia datang bertemu dengan Anda, pakai contact lens, saudara. Saudara gak tahu. Tapi dia berkacamata, saudara. Nanti saudara sudah mendapatkan dia, salah pilih. Saudara, bukankah kita sering demikian? Kita berdoa, Tuhan saya serahkan semua. Tapi dalam prakteknya tetap kita yang mau mengatur Tuhan itu. Kuk yang Tuhan pasang supaya kita ikut direksi Tuhan. Direction daripada Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sesuai dikatakan, kuk yang dipasang itu kuk yang enak. Dan beban itu pun menjadi ringan. Saudara yang saya kasih Tuhan, yang ketiga. Kalau tadi datanglah. Pertama, datanglah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, pikulah kuk yang dipasang. Yang ketiga, belajarlah untuk mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Suatu hari ada seorang nenek, saudara, dia datang ke rumah anaknya, karena anaknya itu mau mengadakan biston, sudah anaknya kerja, dapat berkat Tuhan, mau adakan kebaktian rumah tangga, ucapan syukur, housewarming gitu ya, undang teman-teman gereja, pendeta juga diundang, datang. Begitu mamanya tiba, langsung nangis dia. Dia melihat rumahnya, dia melihat keadaan rumahnya, dia lihat dia keadaan loteng dan sebagainya, langsung dia menangis, sedih sekali. Bersuara lagi, air matanya bercucuran. Tamu-tamu sudah datang, si anak bingung kenapa mamanya tiba-tiba nangis. Pendeta juga sudah datang. Lalu pendetanya tanya pada ibu atau nenek ini, kenapa engkau menangis? Dia bilang, saya sangat sedih. Saya sangat takut. Kamu takut apa? Dia bilang, rumah anak saya ini besar sekali. Nanti cucu saya itu mainnya akan pergi kemana-mana. Kalau dia sembunyi, saya tidak bisa ketemu, katanya. Ada tangga lagi, nanti kalau dia naik tangga, turun, terjatuh bagaimana? Cucu saya bisa meninggal dunia loh itu. Kalau pas menantuku hamil, naik turun tangga kan tidak baik untuk kesehatan dia juga. Dia menangis, bertambah sedih. Orang semua bingung. Pak Pendeta tanya, Nek, cucumu umur berapa? Dia bilang belum ada. Menantunya sudah hamil. Menantunya belum, katanya. Dia di mana? Belum ada, katanya. Saudara, seringkali kita merasa beban dengan angan-angan kita. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita berpikir, kita berangan-angan bahwa akan terjadi kesulitan dalam kehidupan kita. Kita membuat itu seakan-akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bahan pikiran, jadi bahan kesedihan, jadi bahan tekanan, membuat kita, kalau orang lihat, kok engkau kelihatannya langsing, lagi diet ya? Enggak, tiba-tiba kurus saja. Kenapa? Banyak pikiran katanya. Pikir tentang angan-angan tersebut. Saudara bisa bayangkan angan-angan tersebut membuat kita frustrasi, membuat kita stres. Kalau kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka jangan heran kalau angan-angan itu memang benar bisa membuat kita stres. Tetapi orang yang sudah berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia tidak takut akan apapun yang terjadi sebentar lagi, apapun besok, bukan? Dia hanya menjalankan jalanan yang sudah Tuhan pimpin untuk hari ini. Kalau saya mau pulang ke San Jose sebentar lagi, saya sudah hidupkan mesin mobil, kemudian saya hidupkan lampu mobil. Saya tidak perlu lampu dari mobil saya yang bisa menyinar, atau terangnya dari Sacramento sini sampai ke San Jose, tidak perlu. Saya hanya perlu jarak beberapa, mungkin sekitar 10-20 meter saja. Saya bisa sampai ke rumah.
Saya tidak perlu satu lampu yang terang sekali sampai ke San Jose baru saya bisa pulang ke rumah. Tidak demikian. Kenapa saudara? Apa yang bisa kita pelajari? Artinya kalau saya ingin melewati hidup ini sampai ke masa depan, saya tidak perlu tahu apa yang terjadi pada hari esok. Karena saya sudah serahkan pada Tuhan, Tuhan yang mendirectionkan kehidupan kita itu. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memimpin. Saudara, mempercayakan itu tidak gampang, saudara. Orang Tionghoa itu yang di Indonesia saat ini mungkin memasuki generasi keempat. Tapi waktu zaman saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman atau jemaat yang sudah lanjut usia, waktu saya pelayanan di Indonesia, mungkin itu dia cerita sampai generasi ketiga. Generasi pertama katanya baru datang dari Congko, dari REC datang, mungkin dengan pergumulan beban yang berat, naik kapal, kapalnya hampir tenggelam, makanan tidak ada, kelaparan, berhari-hari, perjuangannya sangat keras sekali, sampailah mereka terdampar di Indonesia. Di situ dia berjuang lagi, mulai dari kerja kecil-kecilan, mungkin kerja sama orang, mungkin menghadapi tentara Belanda ataupun Jepang dan sebagainya, dilewati begitu penuh pergumulan, sampai mereka berhasil. Waktu mereka sudah berhasil punya perusahaan, mereka sudah tua, anaknya lanjutkan. Generasi kedua, itu yang mendapatkan hasil, melanjutkan perusahaannya, jadi pimpinan di perusahaan itu, jadi bos dan sebagainya. Lalu ada generasi ketiga, yang disebut generasi yang menghambur-hamburkan. Jadi tadi generasi pertama, dia berjuang mati-matian. Generasi kedua, menikmati hasilnya. Generasi ketiga, menghambur-hamburkan. Itu sebabnya saudara, ada orang tua yang tidak berani menyerahkan usahanya kepada anaknya. Saya tanya, kamu kan punya perusahaan besar Pak, kenapa anakmu engkau biarkan di sini kerja? Dia katakan biar dia tahu bagaimana susahnya mencari uang dulu. Jangan enak-enak pulang. Begitu pulang nanti dia bukan membuat usaha kita tambah sukses, tapi dia menghambur-hamburkan buat kacau balau katanya. Papanya itu lebih mempercayakan kepada orang lain menangani usahanya ketimbang anaknya sendiri. Saya harap gak berlaku bagi teman-teman di Sacramento. Ya. Saya percaya tempat ini pasti orang tuanya sedang tunggu. Ya. Kalau dia punya perusahaan besar, segera akan diwariskan untuk anak-anaknya. Tapi saudara, ini yang terjadi. Apa yang bisa kita pelajari saudara? Artinya yang disebut dengan mempercayakan itu tidak gampang. Yang disebut itu dengan mempercayakan artinya menyerahkan seluruhnya kepada orang tersebut dan kita tidak perlu atur-atur lagi. Kalau kita mau percayakan, kita harus lepaskan beban itu. Kalau kita punya beban, mau serahkan pada Tuhan, kita perlu lepaskan beban itu terlebih dahulu. Saudara yang saya kasih Tuhan, coba kita renungkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini, apa yang jadi beban dalam kehidupan kita? Tuhan katakan, marilah kepadaku, engkau yang berletih lesu. Pikulaku yang kupasang. Kemudian belajar mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan. Orang yang mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan, dia tidak gampang menjerah. Kesulitan datang pun, dia anggap itu sebagai suatu anugerah daripada Tuhan. 2 minggu lalu atau ya lebih kurang hampir 2 minggu lalu kita mendengar berita ada seorang anak Korea umur 23 tahun tembak orang. Sampai 33 orang tewas. Ya, dan 1 orang Indonesia, orang Medan. Ya. Saya baca sedikit riwayat hidup dari keluarga tersebut.
Ya, karena orang itu katanya mamanya sudah meninggal lalu punya mama tiri. Mama tiri itu dia menceritakan di koran. Korannya mencatat demikian. Anakku sekolah, kenapa dibunuh? Tanda tanya gitu. Jadi anaknya sekolah, kenapa dibunuh? Lalu ada orang-orang dari konsulat tanya kepada suaminya, kepada papanya. Papanya itu pensiunan dari TNI. Apakah kalian, keluarga kalian mau menuntut? Kita bisa bantu katanya. Dia bilang tidak. Kalimat yang diucapkan begini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia mengutip di kitab Ayub. Saya tahu dia pasti orang Kristen dengan demikian. Dia tambahkan lagi. Dia katakan kalau anakku itu hidup kemudian lulus dengan S3-nya, PSD-nya. Lalu pulang ke Indonesia, ke Medan. Mungkin akan membuat kami sombong. Tapi sekarang inilah yang terjadi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah saudara, inilah konsep kehidupan orang yang sudah mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bagaimana dengan kita sekalian saudara yang saya kasih Tuhan? Apakah anugerah Tuhan tersebut yang sudah dicurahkan kepada kita belum cukup? Sehingga kita perlu bersungut-sungut kepada Tuhan tatkala kita melayani Dia. Kita juga bersungut-sungut dengan berkat-berkat Tuhan yang hari ini kita alami. Kita juga ngomel-ngomel dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari ini. Oh saudara yang saya kasih Tuhan, kalau hari ini kita masih mengomel, mengeluh dengan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita hingga hari ini, itu berarti berkat Tuhan yang Tuhan curahkan, anugerah yang dicurahkan pada kita belum cukup. Kita perlu lebih banyak lagi. Tapi kalau kita rasakan sudah cukup, anugerah Tuhan sudah cukup, berkat Tuhan sudah cukup, maka orang yang mengalami anugerah Tuhan yang cukup itu, dia akan melakukan sesuatu dengan sukacita. Karena pelayanan itu sebagai ucapan syukur. Persembahan itu juga sebagai ucapan syukur. Apa yang dia kerjakan dalam pekerjaan di kantor, di rumah tangga, itu dikerjakan dengan ucapan syukur. Tidak dengan omel-omelan dan tidak dengan menggerutu lagi. Itu sebab saudara, kalau hari ini saudara masih perlu menggerutu, perlu mengomel dalam melakukan segala hal dalam kehidupan ini, lepaskan itu. Supaya kita tidak ngomel. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan kalau kami menilai berkat-Mu kurang dalam kehidupan kami. Padahal anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Padahal berkat-Mu terjadi dalam kehidupan kami setiap hari. Padahal mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami sehari, setiap hari. Tapi mengapa Tuhan, kami sering kali mengeluh. Kami sering kali menggerutu. Kami sering kali mengomel. Kami sering kali tidak merasa puas akan kehidupan ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi satu teguran. Menjadi satu pelajaran, baik bagi kami yang mendengarkan ataupun yang menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Dengan demikian, kehidupan kami akan berubah, menjadi kehidupan yang penuh ucapan syukur. Tidak lagi dengan omel-omelan, tidak lagi dengan gerutuhan, tidak lagi dengan sungut-sungut. Tapi kami akan mulai dengan kehidupan yang memuji dan memuliakan Tuhan. Karena jauh-jauh hari,
Engkau sudah mengundang kami menyerahkan seluruh pergumulan itu kepadamu Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami tidak punya hikmat. Ampuni kami karena selama ini kami tidak mempercayakan semua itu kepadamu. Kami ingin jalan sendiri. Kami ingin mengatur hidup kami sendiri. Kami tidak mau diatur oleh Engkau Tuhan. Kami pikir kami hebat. Kami pikir kami lebih bijaksana. Padahal Tuhan, kalau kami selidiki, ternyata kami orang yang bodoh. Di hadapan-Mu kami tidak ada apa-apanya. Itu sebab Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Kami mohon ampun kepadamu karena selama ini kami selalu mau mengatur kehidupan kami sendiri. Dan mulai hari Tuhan, kami mau supaya Engkau yang mengatur kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan. Mari saudara kita mempersiapkan diri kita adakan persembahan di mana kita diberi oleh Tuhan, maka kita kembalikan kepada Tuhan adalah sebagai tanda ucapan syukur dan juga kewajiban daripada kita. Kita akan bersama-sama menyanyi satu lagu 217. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama yang menghiburkanmu, kepadamu yang rugi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ayat ketiga kita bangkit berdiri. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Ku beroleh penghiburan dan hatiku bergema. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Minta Saudari Winnie mimpin kita doa syukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan pada Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan para Roh Kudus menyertai kita sekalian
hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai.